Hai, senang sekali Sarmin dapat bertemu kembali dengan Brosis semuanya. Di video kali ini, Sarmin akan membahas tentang healthy home, healthy family. Di rumah yang bersih atau rumah yang sehat, maka kita bisa mendapatkan keluarga yang sehat. Karena kisah pandemi ini masih belum berakhir total, jadi kita masih banyak beraktivitas di rumah. Jadi kita harus mempunyai rumah yang benar-benar bersih dan sehat, sehingga kita juga bisa menciptakan keluarga yang sehat. Nah, kegiatan apa saja yang dapat Brosis lakukan selama di rumah? Di sini Samin dapat merangkum ya, biasanya ada 8 kegiatan asik di rumah, yaitu menata ulang rumah. Ya, karena kita sekarang banyak berdiam di rumah, jadi kita coba-coba menata ulang rumah kita supaya mempunyai sensasi yang baru. Wisata virtual, ya sekarang kita banyak melihat sosmed-sosmed, jadi kita sudah banyak melihat tempat-tempat wisata, jadi kita disebut dengan wisata virtual. Kita tidak bisa langsung ke sana, tapi kita bisa melihat dari sosmed. Dan juga kita bekerja melalui online, training, pelatihan juga dari online di rumah ya. Jadi bisa bermain bersama anak-anak ataupun bersama keluarga. Membuat do it yourself. Jadi membuatlah kita senyaman mungkin di rumah kita sendiri. Dan pastinya di rumah kita juga ada masak ataupun membuat kue-kue sebagai cemilan ya, ataupun menahan lapar kita. Jadi kita masak. Dan kalau kita sudah boring semua, kita bisa menonton film favorit atau membaca buku dari yang kita gemar. Itulah 8 kegiatan asik di rumah. Nah, tahukah Brosis semuanya, di saat ini ada 90% orang-orang menghabiskan waktunya di dalam ruangan. Nah, kita harus ketahui ya, dalam ruangan itu sebenarnya polusi udara itu lebih berbahaya dari di luar. 2-5 kali lebih berbahaya dibandingkan dengan polusi udara di luar. Mengapa? Karena dalam ruangan itu biasanya ventilasi udara kita berkurang. Jadi perputaran udara itu sangat-sangat kurang. Kemudian juga banyak sela-sela yang tidak terbersihkan secara maksimal. Sehingga dalam ruangan itu mengakibatkan 2-5 kali lebih berbahaya dibandingkan dengan udara di luar. Dan fakta lainnya ya, orang yang paling rentan terhadap efek buruk polusi adalah anak-anak, lansia, orang dengan penyakit kardiovaskular ataupun pernafasan. Itulah efek dari kalau udara kita di dalam ruangan tidak bersih. Nah, sumber-sumber polutan dalam ruangan kita itu bisa dapat dari memasak ya, karena ada asap-asap uap ya dari masak kita, itu ada sumber polutan. Kemudian ventilasi yang kurang bersih, cat ya karena kita ya menata ulang di rumah, kita bisa membuat suasana kita senyaman mungkin. Biasanya kita mengatur tata letak ataupun mengecat ulang. Jadi cat yang baru itu menimbulkan bau tertentu, sehingga itulah mengakibatkan sumber polutan. Dan ada juga orang yang di dalam ruangan itu selalu menggunakan aromaterapi, katanya terapi sebagai pengharum ruangan dan juga mengobati. Itu adalah sumber polutan karena banyak mengandung minyak esensial ya, uap dari minyak esensial. Dan kalau orang yang suka memelihara hewan peliharaan, itu bulunya juga adalah sumber polutan. Dan tekstil yang jarang dicuci ya, seperti kita ketahui gorden itu adalah salah satu bagian yang jarang dicuci. Itu paling cepat pun 1 minggu sekali, bahkan yang berbulan-bulan. Itulah mengakibatkan sumber polutan yang baik, yang tertinggi. Jadi asap rokok, kalau kita merokok dalam ruangan, apalagi ventilasi yang tidak mendukung, maka itu adalah sumber polutan yang terbanyak. Nah, kemudian kita biasanya ya kita semaksimalkan membersihkan ruangan-ruangan kita supaya tetap bersih. Tetapi 4 tempat bersih ini ternyata kotor ya di rumah ya, berdasarkan jumlah koloni jamur dan bakteri dengan satuan CFU atau colony forming units. Itu ada parameter yang mengukur jumlah sel bakteri ataupun jamur. Dapur ya, kita tahu ya tempat yang biasanya sih agak lembab ya, jadi biasanya banyak jamur dan bakterinya. Dan kamar tidur itu karena biasanya kamar tidur kan kita pasang AC, jadi sehingga kadar udara ventilasi yang kurang sehingga banyak mengakibatkan bakteri dan jamur yang bersarang dalamnya. Kamar mandi ya juga ya banyak jamur ya karena lembab ya.
Kemudian ada bakterinya juga, dan ruang keluarga, ya ada jamur dan bakteri. Karena ruang keluarga biasanya banyak orang-orang yang datang berkunjung yang membawa bakteri ke dalam ruang kita. Jadi kita tahu secara layak mata kita lihat ruang kita bersih tetapi kotor ya kalau kita ukur dengan satuan CFU. Jadi kita harus sangat berbahaya. Nah, apa sih resiko kesehatan kita dengan polutan-polutan tersebut? Itu bisa mengakibatkan iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Ya, mata suka merah ya, kemudian hidung suka pilek, dan tenggorokan itu terasa gatal. Dan sakit kepala ataupun pusing. Asma ya, penyakit pernafasan, penyakit jantung, pneumonia itu adalah kita kenal dengan istilah paru-paru basah atau peradangan pada paru-paru yang disebabkan oleh infeksi pneumonia, dan tipes dan diare. Itulah beberapa risiko kesehatan yang disebabkan oleh sumber polutan bagi diri kita. Nah, bagaimana cara melindungi keluarga tercinta? Itu dengan memberikan udara yang bersih, air yang bersih, dan rumah yang bersih. Rumah yang benar-benar bersih, bukan hanya terlihat bersih, tapi yang benar-benar bersih. Oke, kita coba bahas satu persatu. Kita dari udara dulu, kebersihan udara ya. Bagaimana kita menciptakan udara dalam ruangan itu tetap bersih? Itu kita pertama pasti dengan orang awam, kita dengan sirkulasi udara. Tetapi kalau kita menggunakan sirkulasi udara yang baik, belum tentu ya bisa menyaring partikel dari PM10 dan PM2,5. Sirkulasi udara yang baik itu bisa meningkatkan kualitas udara dalam ruangan, tetapi tidak mampu menyaring partikel-partikel. Jadi kita butuh penjernih udara yang berkualitas, yang mampu menfiltrasi PM10 dan PM2,5. Tetapi penjernih udara tersebut juga harus mempunyai monitor kualitas udara secara menyeluruh, supaya kita tahu ya kita dapat menggunakan ruangan mana yang mempunyai udara yang terbersih, atau sekitar kita juga mempunyai udara yang terbersih. Nah, jadi biasanya kita adalah menggunakan penjernih udara. Nah, tidak semua penjernih udara itu sama ya, karena pemerintah juga sudah menganjurkan kita harus menggunakan sumber penjernih udara yang bagus. Jadi tidak semua penjernih udara sama. Jadi kita harus memilih yang mempunyai kemampuan filtrasi yang baik, memiliki kemampuan ADR yang baik ya, atau kita bisa kenal dengan Clean Air Delivery Rate ya, rasio atau angka untuk penjernih udara kita. Telah teruji oleh lembaga pihak yang kredibel, konsumsi energi yang rendah, ya tidak memakan biaya, memiliki dukungan after sales yang baik. Ya, seperti kita ketahui, banyak produk-produk atau banyak dari perusahaan-perusahaan yang setelah kita membeli barangnya tidak ada lagi pelayanan yang baik. Jadi kita harus memilih perusahaan ataupun produk yang mempunyai after sales yang baik. Supaya kalau kita misalkan memiliki keluhan ataupun perlu kita tanya, kita bisa tanyakan ke sales yang tepat. Jadi kita harus memilih after sales yang baik. Jadi kita memerlukan solusinya adalah atmosfer. Atmosfer sekarang terdiri dari 2 item, itu atmosfer sky dan atmosfer mini. Apa bedanya? Hanya beda digunakan di ruangan-ruangan. Kalau sky itu untuk ruangan lebih besar, misalkan ruang keluarga, ruang kantor, ruang meeting, lobby hotel, rumah sakit, ruang tunggu publik. Sedangkan kalau untuk yang mini, namanya juga mini ya, bisa digunakan untuk ruangan lebih kecil, kamar tidur, dapur, atau apartemen tipe studio. Dan atmosfer mini ini sungguh kecil ya, jadi bisa dibawa kemana-mana. Kalau kita bawakan ke bagasi mobil bisa, jadi gampang ya, ringan dan mungil. Jadi kalau kita ke rumah makan, kita bisa bawakan atmosfer mini ini. Jadi kalau kita makan, kita di luar pun tetap mempunyai udara yang bersih. Jadi dengan atmosfer ini memberikan udara yang bersih tepat di tempat yang kita butuhkan. Jadi dimanapun kita berada, kualitas udara yang baik dan bersih adalah yang terpenting. Apa sih keunggulan dari atmosfer ini? Itu ada 4, dengan super performance, super smart, super easy, dan super trust. Ya, kita kupas satu persatu. Super performance itu
efektif membersihkan ruangan seluas 18,6 meter persegi untuk atmosfer mini dan atmosfer sky 43 meter persegi. Mampu menyaring 99,99% partikel di udara hingga ukuran 0,0024 mikron dan mampu menyaring hingga lebih dari 300 kontaminan di udara. Nanti kami akan memperlihatkan ya kontaminan apa saja yang mampu disaring. Kemudian secara faktanya, atmosfer sky mampu membersihkan udara sebanyak 2.100 botol per menitnya. Kalau untuk ukurannya 8,5 meter kubik. Kalau untuk atmosfer mini 1.800 botol per menitnya dengan ukuran 3,6 meter kubik per menit. Jadi cukup cepat dan cukup bagus. Inilah kontaminan yang dapat disaring oleh atmosfer. Totalnya adalah 330 kontaminan ya. Dari berbagai macam kontaminan dapat disaring oleh atmosfer ini, walaupun sky, walaupun mini. Dan super smart itu sangat-sangat gampang digunakan. Bisa di-connect melalui aplikasi. Jadi misalkan kita belum sampai ke ruangan, kita sudah bisa menghidupkan unit ini dengan auto connect dari aplikasi melalui sambungan Wi-Fi. Kemudian display-nya touchscreen. Kalau untuk sky, kalau untuk atmosfer mini semi touchscreen. Jadi ada indikatornya, kemudian ada kecepatannya. Jadi settingannya juga beragam. Ada night untuk malam hari, jadi supaya kita tidak ada suara kipas, bisa kita setting ke night. Dan turbo yang kecepatan tinggi, auto, ada power on off-nya juga. Super trust, jadi teruji ya. Ada 4 sertifikat. Yaitu ada dari British Allergy Foundation, itu yang dikeluarkan oleh NSF dan ICAF. Itu untuk mengurangi atau menghilangkan alergen. Jadi sudah cocok digunakan oleh penderita alergi. Ini ada AHAM Certified, yaitu mengenai CADR-nya. Atmosfer sudah terbukti melalui serangkaian uji di laboratorium. Dan ada dari Energy Star. Atmosfer sudah terdaftar sebagai produk yang aman dan hemat listrik. Super easy. Jadi unitnya ini pada roda belakangnya, pada unitnya terdapat roda belakang. Jadi kalau kita miringkan sedikit, kita sudah gampang untuk memindahkannya. Kemudian untuk menggantikan filternya sudah ada tandanya, ada filter corner edge and safety lock. Kalau untuk filter itu ada sudutnya bukan siku ya, sudutnya yang berbentuk khusus. Jadi kalau kita mengganti filter, kita tidak usah takut terbalik-balik, sudah ada bentuk khususnya. Kemudian kalau kita mengganti HEPA-nya, itu juga ada safe lock, auto kunci. Jadi seperti ada magnet, ada klik, jadi langsung terkunci dengan baik dan benar. Kalau untuk atmosfer mini, 3 filter sudah menjadi 1, jadi lebih simple, mudah perawatannya. Nah, sekarang kita coba sudah masuki tentang air ya. Tadi kita sudah bahas tentang udara, jadi sekarang kita coba bahas dulu kebersihan air. Jadi water is good for you if it's true water. Air itu baik ya bagi kita jika air itu adalah benar-benar air atau air yang layak diminum. Bukan semua air itu baik, tapi air yang baik adalah air yang layak diminum atau true water, air sebenarnya. Jadi air layak minum adalah air yang berkualitas. Itu secara fisik dia bening ya, tidak berwarna, tawar, tidak berasa, tidak berbau, dan suhu normalnya lebih kecil dari 30 derajat Celcius. Kemudian bebas dari bakteri ataupun virus, itu sudah pasti. Kemudian bebas dari kontaminasi logam. Jadi kita tidak menganjurkan meminum air tanah karena biasanya air tanah itu mengandung kandungan logam berat. Jadi kita harus meminum air yang bebas dari kontaminasi logam. Ya, harus mempunyai media sumber air yang aman. Inilah beberapa virus atau kontaminan yang berbahaya yang terlarut di air sekitar kita. Kalau kita tidak menggunakan penjernih air ataupun penyaring air, maka kontaminan ini atau virus ini bisa terminum oleh kita, yaitu timah, kaporit, coli, bahkan dari Shigella.
yaitu bakteri dari feses. Semua kontaminan atau virus ini sangat berbahaya bagi kita. Bisa mengurangi tingkat IQ, kemudian juga bisa menyebabkan demam dan feses kita berdarah. Jadi banyak akibat dari kontaminan yang membuat tubuh kita tidak baik. E-spring adalah memiliki konsep true water, ya, air yang layak diminum atau air yang sebenarnya. Jadi true water itu bukan air panas, bukan air dingin, dan juga bukan air yang memiliki rasa. True water itu adalah air yang memiliki kandungan mineral alami yang penting untuk tubuh kita. True water adalah air yang dihasilkan oleh teknologi modern dan bersertifikasi lengkap. Itulah true water. Jadi e-spring bisa menghasilkan air dengan konsep true water. Apa sih keunggulan dari e-spring? Itu adalah karbon filternya bisa mengurangi lebih dari 140 kontaminan dan menyaring hingga ukuran 0,2 mikron. Ada lampu UV-nya bisa menghilangkan lebih dari 99,99% bakteri dan virus. Juga ada dengan wireless power, itu instant on, sekejap langsung menyaring air. Kalau kita colokkan ke listrik, langsung sekejap sudah bisa kita pakai. Dan ada smart chip-nya, itu dengan tampilan LED yang menggunakan icon dan syarat audio sederhana sebagai indikator sistem berfungsi dengan baik. Jadi ada suara kecilnya, ya. Itulah keunggulan e-spring dengan teknologi yang sangat canggih, instant on. Dan juga e-spring mempunyai sertifikat sebanyak 7 dari NSF. Jadi sertifikat ini mempunyai standar tersendiri. Nah, apa itu NSF? NSF itu berdiri sejak tahun 1944 dan NSF itu adalah suatu lembaga independen not for profit, ya, tidak lembaga pemerintah yang tidak mengambil keuntungan. Jadi lembaga pemerintah yang berfungsi di organisasi kesehatan, ya. Dan telah diakui lebih dari 70 negara. Dan diakui oleh American Standard Institute atau ANSI. Sertifikasi dari makanan hingga air minum, semua itu bisa dikeluarkan oleh NSF bila memenuhi standarnya. Nah, sekarang kita coba ke kebersihan rumah. Tadi udara, air sudah kita bahas. Sekarang terakhir adalah rumah. Bagaimana kita menciptakan rumah kita benar-benar bersih? Itu 3 langkah aktivitas untuk menjaga kebersihan rumah: membersihkan, mendisinfektan, dan mencuci. Mengapa kita perlu disinfektan? Mengapa kita tidak langsung membersihkan dan mencuci? Kenapa kita harus disinfektan? Itu kita membersihkan permukaan dengan air dan sabun hanya mampu menghilangkan debu dan kotoran, tapi tidak bisa membunuh kuman yang menempel. Jadi permukaan yang terlihat bersih dan berkilau bukan berarti bebas dari kuman dan jamur. Maka kita perlu disinfektan. Itu adalah perlindungan. Jadi setelah permukaan kita dibersihkan dari noda dan kotoran, lakukanlah dengan disinfektasi untuk membunuh bakteri, kuman, bahkan virus. Jadi disinfektasi itu benda yang sering dipegang seperti meja dapur, keran air atau keran kamar mandi, saklar lampu, dan gagang pintu. Ataupun semua permukaan itu bisa kita bersihkan melalui disinfektan. Jadi produk dari MW adalah Pesu Disinfectant Cleaner, pembersih dari pesu. Bisa membersihkan dinding, lantai, kamar mandi, toilet, dan permukaan keras yang tidak berpori. Sekaligus membunuh kuman, menghilangkan bau, mencegah jamur, dan lumut. Jadi formulanya bebas fosfat. Di Pesu Disinfectant Cleaner ini mampu membunuh kuman dan bakteri, juga efektif untuk membasmi virus, termasuk virus corona, dalam 1 menit. Dan yang terpenting, 1 botol ini adalah konsentrat, jadi harus dicampur dengan air. Jadi ternyata Pesu ini juga efektif membasmi virus corona dan patogen yang muncul di permukaan lembut seperti kain. Jadi kalau kita mencuci pakaian, kita menggunakan SA8, ya, deterjen pencuci baju, bisa tambahkan dengan sedikit Pesu supaya benar-benar membersihkan dari virus corona. Cara pakainya, ya. Jadi 1 liter ini bisa ditambahkan dengan 10 ml. Atau kita bisa mencampurkan ke tempat yang lain, ya.
pistol grip spray dengan ukuran 1 liter air, tambahkan 10 ml pesu. Kalau kita menggunakan tutup botolnya, itu satu tutup botol 15 ml. Lebih kurang kita menggunakan 1 liter air setengah tutup botol. Kemudian kita kocok-kocok dan spray ke area yang diinginkan. Jadi biarkanlah mengering tanpa perlu kita bilas lagi. Cara pakai pesu disinfektan cleaner ini. Oke, demikianlah info dari saya untuk Healthy Home, Healthy Family. Semoga kita bisa mendapatkan rumah yang sehat dan keluarga yang sehat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.